Halo teman-teman semua, are you okay? Mudah-mudahan kalian baik-baik saja. Dan kali ini kita akan membuat sebuah segmen yang bernama Teman Ngopi. Dan ya, segmen ini terinspirasi dari segmennya Bang Ferry, yakni teman makan. Dan gue juga pengen buat teman ngopi. Dan tentu saja karena kita mengadakan segmen teman ngopi, dan tentu yang paling penting adalah segelas kopi. Oke, silahkan disiapkan kopinya teman-teman. Cari tempat duduk yang paling enak dan kita akan mulai sesi diskusinya. Oke, sebenarnya nggak ada sesi diskusi sih, tapi kalau pengen diskusi silahkan diskusi di kolom komentar. Gue pengen menceritain sebuah judul, sebuah cerita pendek yang memiliki pembelajaran yang relate pada masa sekarang ini. Gue memberi judulnya Keburukan Itu Nyebar. Ya, kemarin gue tengok videonya Bang Ferry yang mengatakan bahwasanya kebaikan itu bisa nyebar, dan tentu saja gue juga memikirkan bahwasanya kalau kebaikan itu bisa nyebar, keburukan juga bisa nyebar dong. Dan ya, kali ini gue akan membahas sebuah cerita tentang seorang pencopet. Ya, jadi suatu hari ada seorang pemuda yang datang dari kampung. Pemuda ini pemuda yang cukup polos, cukup beradab di kampung. Dia di kampungnya hidup dengan damai, hidup dengan tenteram bersama dengan masyarakat yang memiliki kultur dan tata krama yang baik, dan dia merantau ke kota. Jadi pemuda ini merantau ke kota. Dia merantau ketika dia berada di kota, yang pertama kali dia rasakan adalah culture shock. Ya, seperti halnya orang yang merantau pada umumnya, ketika di kota dia sangat kebingungan karena ketika di kampung kemanapun dia berjalan ada orang yang menyapanya. Tapi ketika di kota tidak ada satupun yang menyapanya. Semua orang sibuk dengan dirinya masing-masing, dan dia sangat kebingungan akan hal tersebut. Dia berjalan melihat kota-kota yang indah, tapi semua orang tersebut menunduk ke bawah. Tak ada yang memperhatikannya, bahkan tak ada satupun yang menginginkan untuk bertegur sapa dengannya. Sampai dia menabrak seorang kakek, ya kesandung itulah. Jadi dia bertanya kepada kakek, "Kakek ngapain di sini?" "Oh, nah, kakek habis kemalangan. Guru kakek meninggal," gitu. Nah, terus pemuda ini bertanya nih pada kakek, "Kek, saya mau tanya, kenapa sih orang di kota ini semuanya sibuk dengan diri masing-masing? Kenapa sih nggak ada yang tegur sapa dengan orang lain? Kenapa nggak ada yang memiliki tata krama seperti orang kampung gitu?" Kakek itu menjawab, "Anak muda, sebaiknya kamu lebih memperhatikan diri kamu sendiri dibanding orang lain." Itu aja. Dan kakek itu pun pergi meninggalkan anak muda tersebut yang kebingungan dengan kata-kata kakek tersebut yang terngiang-ngiang di kepalanya. Dan sampai akhir hari dia pun pergi dan makan karena lapar. Jadi pemuda tersebut makan di sebuah restoran yang dia rasa sangat enak karena makanan yang pertama kali dia coba di kota, dan dia sangat suka dengan makanan tersebut. Tapi saat dia mau membayar, dia baru sadar bahwasanya dia sudah kecopetan. Dan dia teringat perkataan kakek tadi bahwasanya kita harus memperhatikan diri kita sendiri dulu, baru memperhatikan orang lain. Dengan rasa marah dan kesal, dia terpaksa membayar dengan tenaganya. Ya, bantu-bantulah seperti mencuci piring atau menyapu-nyapu di restoran tersebut. Setelah dia melakukan pekerjaannya, dia mencari kerja ke sana ke sini dan mendapatkan beberapa uang, tapi itu tak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya di kota karena semua modal yang dimilikinya hilang karena dicopet. Dan suatu ketika dia bertemu dengan orang dan satu ketika dia mulai putus asa dan tak bisa ngapa-ngapain lagi karena dia udah pusing nih, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak ada uang, nggak ada modal, nggak ada tempat tinggal. Akhirnya dia mencoba untuk mencopet. Ya, karena dia dicopet, ya mau gimana lagi, dia nggak tahu mau gimana, dia nggak tahu mau ngelakuin apa, dan dia paham betul gimana dia dicopet. Makanya dia melihat situasi yang sama di tempat orang banyak ramai, dia memikirkan tentang keadaan dia ketika dicopet, dan ya, dia berhasil melakukan pencopetan pertamanya. Selamat atas pembelajaran pertama Anda. Oke,
Setelah dia mencopet, dia berhasil nih buat makan, dia berhasil buat nyewa kedai warnet atau kos-kosan kecil lah untuk bermalam. Dan sampai di sebuah gang, ketika dia selesai mencopet, dia bertemu dengan anggota pencopet di daerah tersebut. Kaget nih dia, kenapa dia dicegat oleh orang-orang yang sesama pencopet, dan dia bingung. Lalu mereka berkata, ayo anak muda, lo ngapain di sini gitu? Lo mau nyopet di daerah gua gitu? Lo pengen melakukan mencari mangsa di tempat yang wilayah kekuasaan gua. Akhirnya dihajarlah pemuda itu, dan dia dibawa ke markas para pencopet tersebut. Dibawa nih, dihadapkan ke bosnya, yang ternyata bos si pencopet tersebut adalah kakek yang dia temui di kereta tadi. Marah dong. Jadi pemuda itu marah dengan wajah kesal sambil memaki-maki kakek dan mengatakan, kakek, kenapa kamu mengatakan hal itu kepada saya? Apakah kamu adalah sudah mengincar saya dari awal? Kakek itu pun melihat pemuda tersebut dan berdinang air matanya sambil tersenyum. Wahai anak muda, aku paham apa yang kamu rasakan. Baiklah, aku akan membantu kamu. Sekarang kamu ikuti aku. Nah, jadi anak muda tersebut ngikut sama kakek nih. Diajarinlah bagaimana cara mencopet yang baik, diajarinlah teknik-teknik mencopet, dan diberikan koneksi dengan pencopet-pencopet di kota tersebut. Dan dia berhasil menjadi pencopet yang handal. Selamat. Sampai dia tumbuh besar, dia memiliki koneksi, dan dia sangat pandai dalam mencopet. Dia sukses, dan selamat atas kesuksesan Anda sebagai pencopet. Dan kakek itu pun akhirnya meninggal. Wow, dia menangis jadi-jadinya. Dia nggak bisa menahan air matanya, karena walaupun kakek tersebut yang mengenalkannya tentang percopetan, tapi kakek itulah yang mengubah hidupnya. Kakek itulah yang membuat dia jauh lebih baik, jauh lebih sukses. Kakek itulah yang membuat dia mendapatkan semua hal yang dia telah miliki saat sekarang ini. Dan dia sangat-sangat bersedih. Dia terpukul sekali ketika kakek itu meninggal. Dan di perjalanan pulang, sambil meratapi nasibnya, sambil mengenang kakeknya, dia ditabrak oleh seorang pemuda. Dan dia marah dong. Orang lagi sakit hati, kok ada yang nabrak gitu, ada yang nabrak kepala gua gitu. Lo bisa perhatiin jalan lu nggak? Kenapa sih jangan perhatiin orang lain gitu, perhatiin diri lu dulu baru orang lain gitu. Dan pemuda tersebut pergi, dan dia pun juga pergi kembali ke rumahnya, mendiamkan diri, menenangkan dirinya. Sampai di rumah, dia beberapa hari down, dan akhirnya berhasil pulih, berhasil hidup seperti normal biasa lagi, mencopet dengan tentram. Dia kembali lagi ke agensinya, dia kembali lagi bersama teman-temannya, dan dia meneruskan amanah kakeknya menjadi ketua para pencopet, karena dia sangat berhutang budi pada kakek tersebut. Jadi dia sekarang menjadi ketua pencopet di kota itu. Selamat. Namun setelah berhari-hari, ada sebuah panggilan yang mengatakan ada seseorang yang melakukan ekspansi wilayah. Dia mengatakan ada seorang yang mencopet di daerahnya. Oh, marah dong. Sebagai pengganti si kakek, bos mencopet itu sangat mencoreng harga diri dia, karena dia bosnya di sana. Dia temui dong pemuda itu. Dan ternyata pemuda yang dia temui adalah pemuda yang menabraknya ketika dia pulang dari makam si kakek. Pemuda tersebut memaki-maki dia dan marah, kenapa begini, kamu ternyata bos pencopet. Dia pun mendekat sambil tertawa dan mengatakan, wahai anak muda, aku paham apa yang kamu rasakan. Kesinilah, aku akan mengubah hidupmu. Oke, habis ceritanya. Mudah-mudahan paham, teman-teman bisa memahaminya apa yang gua ceritain. Sebuah cerita singkat memang, tapi menurut gua itu sangat relate dengan kehidupan saat sekarang ini. Gua mencontohkannya kepada pencurian atau pencopet gitu. Dan masih banyak hal-hal tersebut yang serupa. Contohnya seperti kekuasaan, pacaran, penipuan, dan kebohongan. Banyak sekali hal-hal di masyarakat kita yang tumbuh dari awalnya seperti itu, yang di awalnya dia jadi korban, dan karena dia jadi korban, dia tahu persis gimana rasanya jadi korban, dia tahu persis gimana pelaku melakukan perlakuannya tersebut kepada dia,
Dan pada sebuah kesempatan yang mahal yang membuat dia tidak memiliki pilihan lain, dia melakukan hal tersebut kepada orang lain, dan itu akan berderet sampai ke belakang. Oke, iklan. Jadi sampai di sini sebuah pesan moral yang dapat kita ambil. Kejahatan itu bahkan bisa muncul dari korban yang kena kejahatan itu sendiri. Kalau kejahatan tidak selalu muncul dari kesempatan ataupun niat buruk atau niat jahat orang lain. Bahkan orang yang sudah berniat baik, ketika dia menjadi korban dan kesempatan datang kepada dia di saat dia mengetahui cara untuk melakukannya, karena dia diperlakukan seperti itu, dia melakukannya kepada orang lain. Jadi sebuah pesan kepada teman-teman, dunia ini mungkin kejam, dunia ini mungkin kotor, dunia ini mungkin memiliki banyak retorika, kemunafikan dan juga kejahatan di dalamnya, tapi jangan sampai kita menggigit anjing yang menggigit kita. Jangan sampai kita melakukan hal yang sama dengan yang dilakukan oleh orang lain kepada kita, karena kalau kita melakukannya berarti kita sama dengan mereka, berarti kita sama dengan orang yang kita benci. Cukup demikian yang dapat saya sampaikan, dan nikmati kopi kalian. See you. Pahit.